Sudut pandang kita yang kebanyakan kalau kita investasi kebun durian itu pasti pohonnya. Semangat pagi, siang, sore, Sobat Jatim News. Ketemu saya lagi, Muhammad Silhuddin, dalam program Jatim News Community. Nah, kali ini saya bersama dengan Bapak Chandra. Lengkapnya Pak, siapa Pak? Chandra Panji Nugroho. Pak Chandra Panji Nugroho dan Bapak Kuku Pras. Nah, kedua narasumber kita hari ini datang dari Kampung Duren Balongbendo. Nah, sebelumnya saya mau nyampe ini Pak. Apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Ini langsung dari Balongbendo apa dari mana dulu ini tadi Pak? Ya, saya tadi dari Balongbendo tadi. Dari Balongbendo ya? Sama dari Balongbendo. Wah, ya. Nah, terkait dengan Kampung Duren Balongbendo Pak ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya Kampung Duren Balongbendo ini itu adalah sebuah kebun gitu ya. Betul. Kebun duren ya. Betul. Nah, ini kalau boleh tahu diceritakan agak lebih padat apa ini? Mungkin siapa Pak Chandra? Betul. Jadi begini Mas, Kampung Duren Balongbendo. Kenapa disebut kampung kan gitu. Jadi awalnya sebenarnya ini konsepnya adalah sebuah kebun yang memang kita kelola dengan mengkombinasikan antara konsep agrobisnis dan agrowisata. Nah, di sini karena hamparan kebun kita ini luas, kita ini kan memberikan kesempatan kepada para khalayak untuk turut memiliki dengan cara kebun ini memang kita petak-petak ya, kita kafling-kafling menjadi banyak kafling. Jadi karena terdiri dari banyak kafling kebun maka disebut Kampung Duren. Jadi kebun duren di Kampung Duren. Gitu. Jadi memang konsepnya dibikin nanti kayak kampung gitu ya? Atau hanya kebun, Pak Chandra? Jadi sebenarnya kebun, cuma nanti di kebun kita ini bisa dimiliki dari banyak orang karena ada kurang lebih 1.500 kafling kebunnya. Begitu. Jadi di petak-petak ukurannya 6x10. 6x10. Betul. Ya. Dan itu nantinya akan ditanami setiap durian. Satu kafling itu satu pohon durian. Satu pohon durian. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong duriannya ini. Nah, ini durian apa sih, Pak? Masih kok bisa sampai ada gambaran dibuat kampung ya, di petak-petak. Ya. Jadi begini, lokasi kami memang sangat luas, kurang lebih sekitar 10-15 hektar. Ini kita petak-petak menjadi 1.500 petak atau 1.500 kafling. Di mana setiap satu kaflingnya ini kita tanami satu pohon durian. Nah, di sini duriannya durian apa? Kita memang menggandeng tim ahli ya untuk melakukan analisa dan studi terkait dengan varietas yang pas di wilayah itu. Kemungkinan ada 3, Musangking, Bawor, sama Duri Hitam. Kebetulan ketiga-tiganya ini varietas premium. Sebentar Pak. Betul. Musangking. Betul. Bawor sama Duri Hitam. Betul. Ini kedengarannya emang jenis-jenis yang mahal. Viral ya. Iya, betul. Kan beberapa mungkin konten-konten ada YouTube mungkin ya atau di media sosial yang paling sering dibahas adalah varian duren kalau nggak Musangking, Bawor, Duri Hitam. Jadi ini gini Mas. Jadi berdasarkan analisa dan studi dari tim konsultan ahli kami, 3 varietas ini yang cocok dengan topografi dan struktur tanah di Balongbendo. Betul. Bahkan kemarin ada juga masukan dari kawan-kawan di UPN untuk mencoba satu varietas baru yang kebetulan sudah teruji di ketinggian yang relatif sama dengan Balongbendo, 50 dBl. Itu asli plasma nutfah dari Pasuruan, namanya Kasmin. Cuman itu sedang kita pertimbangkan ya. Karena selain kita memilih alasannya berdasarkan hasil studi tim kami, kita juga melihat nih potensial market yang ke depan itu bisa kita hire. Nah, kebetulan kita beberapa distributor dan eksportir buah durian ini potensinya bagian besar di 3 varietas ini untuk kebutuhan mereka. Dan tadi kan Pak Chandra juga bilang ini yang kualitasnya premium. Betul. Nah, kok bisa premium? Itu arahnya gimana?
Jadi begini, dari sisi harga, khusus untuk 3 varietas ini harganya ciamik gitu. Jadi Mas Udin kalau berkunjung ke Superindo misalkan, di situ panjenengan pasti akan melihat ada durian besar yang rasanya pasti bagus, dan di situ harganya ya non sewu kalau dompetnya ngepres ketar-ketir lihatnya nanti. Oh iya, yang mungkin saya pernah lihat label harganya ya. Saya nggak tahu itu jenisnya apa. Betul. Ada yang sampai 400.000. Betul. Padahal satu buah itu. Nah, sudah dikupas. Sudah dikupas terus dikasih plastik gitu. Betul. Ini luar biasa juga ya berarti ya. Betul. Kalau kelasnya memang kelas premium. Premium. Betul. Dan itu benar-benar sudah ada yang tumbuh dan berbuah, Pak. Jadi begini, secara prinsip Mas, durian ini sebenarnya kan plasma nutfah asli dari Nusantara. Jadi di Nusantara ini sudah banyak sekali jenis-jenis durian. Nah, kalau durian yang lazim tumbuh di dataran bawah itu pun juga sudah banyak. Ada beberapa titik di wilayah Tarik, kemudian Krian, itu beberapa lokasi yang tanpa sengaja itu kami sering menjumpai orang itu menanam durian. Dan itu bisa tumbuh, bisa berbuah gitu loh. Tumbuh dan berbuah. Maka di sini kita berikhtiar ya dengan Balong Bendo ini, kita persiapkan semuanya karena dari hasil analisa dan studi tim ini sesuai, kita optimis bahwa dia bisa tumbuh dan insya Allah akan seperti yang kita harapkan bersama. Begitu. Nah, kembali ke konsep yang tadi Pak Chandra gambarin kan, itu ada 1.500 petak ya? Betul. Ya, kafling. Nah, kalau mamanya semua ditanami durian, nah ini kan yang saya pahami nanam durian itu ya enggak mudah kan gitu Pak ya, enggak mudah, butuh penanganan yang luar biasa dan juga waktunya lama. Iya, betul. Ini gimana nih mengkombinasikan 3 konsep lah? Menurut saya kan pasti kan paling enggak butuh waktu 4-5 tahun baru berbuah. Betul. Jadi begini, Mas. Konsep agro bisnis kita adalah pengelolaan durian ini kita lakukan secara profesional, kita lakukan secara kolektif. Jadi dalam hal ini para pemilik kafling ini memang sudah free. Kita buat bebas dari segala bentuk hidden cost untuk perawatan durian ini. Nah, di situ semua bentuk penanaman dari kita, dan ini nanti kita akan membentuk sebuah konsep agrowisata juga. Jadi dari awal starting kebun ini, tempat itu sudah menjadi wahana edukasi dan wahana wisata bagi khalayak. Nah, di sini durian ini nanti pengelolaannya kan tadi saya bilang kolektif ya. Maka semua pemilik kapling, apapun yang terjadi dengan pohonnya, pasti akan mendapatkan hasil dari profit sharing yang sama. Sementara otomatis kan bagi kami pengelola, kami juga dapat hasil dari profit sharing itu. Memang durian ini berbuah kurang lebih setelah tahun kelima ya baru panen. Nah, sebelum itu kita memang melakukan tumpang sari. Tanaman ini kan pada tahun pertama sampai ketiga ini space-nya kan di 6-10 ini, kalau kita taruh durian di tengah kan masih luas. Itu kita tanami tanaman tumpang sari, dan di sini tumpang sarinya adalah pakan ternak, untuk pakan domba kami, begitu. Pakan domba. Betul. Kok ada domba lagi? Nah, jadi begini. Jadi sekali. Betul. Jadi durian kita ditanam di tengah nih, kebun durian ini. Nah, kita tumpang sari dengan pakan ternak domba kami. Dan di sini Mas Udin, kita tekankan bahwa sebagai kompensasi atas pemanfaatan lahan ini menjadi lahan tumpang sari pakan kami ini, khusus untuk para pemiliknya, kita juga berikan bonus tersendiri sebagai kompensasi atas lahan itu kami pakai untuk tumpang sari. Saya berikan 1 ekor anak domba setiap tahun. Selama 5 tahun. Jadi sebelum para pemilik kapling ini menikmati hasil kebun duriannya, menikmati panen durian, mereka mendapatkan kompensasi dari kami sebagai benefit tambahan, yaitu berupa anak kambing 1 tahun 1 ekor. Diberikan langsung ke pembeli, maksudnya ke investor ya? Iya, pemilik kafling. Betul.
Dan itu dibawa pulang. Jadi ada 3 pilihan, Ah. mau dibawa pulang, mau dititip jual atau dijual sendiri, atau yang ketiga nih, kalau mau peningkatan aset, namanya titip kelola. Jadi dititipkan kembali ke kami dengan kontrak baru, lamanya 36 bulan. Gitu. Ya. Jadi bahasanya kita lakukan istilahnya gulung aset atas Gulung titipan aset. Anda. Jadi misalkan tadi kan 5 ekor domba nih, kita starting tahun kedua ya. Karena tahun pertama kami butuh grace period untuk mengolah lahan, menanam durian, nanam tepang sari. Kami bikin kandang untuk domba kami. Nah, nanti mulai tahun kedua, saya kasih nih Mas Udin bonus 1 ekor. Ketiga 1 ekor, keempat 1 ekor, kelima 1 ekor, keenam 1 ekor. Nah, kalau domba pertama Mas Udin, Mas, aku titip kelola aja deh, perjanjian baru dengan pengelola. Maka kontrak kita adalah 36 bulan. Berarti domba pertama ini kita rawat selama 36 bulan, berarti kan 1, 2, 3, berarti di tahun ke 4 tahun ya. Ya. Nah, di tahun keempat ini kita gulung aset. Domba titipan panjenengan ini kan pasti dalam waktu 36 bulan udah punya anak, punya cucu. Kita gulung, kita jual semuanya, plek. Kita bagi 2 nih profit sharingnya. Jadi di tahun keempat ini Anda selaku pemilik kafling nanti mendapatkan benefit tidak hanya 1 domba tahunan, tapi gulung aset domba pertama plus anak cucunya. Kalau itu dititipkan. Kalau domba kedua sampai dititipkan lagi, berarti di tahun ini dia dapat lagi. Dan seterusnya. Gitu loh. Sehingga kurang lebih nanti sampai tahun ke-8 mancik ke tahun 9 itu gulung aset dari sekian domba ini selesai. Tapi sebelum tahun itu di tahun ke-6-nya duriannya sudah berbuah. Nah, sambil nunggu durian berbuah, ada hasil dari domba. Kurang lebih seperti itu. Luar biasa ya konsepnya ini. Kok ada konsep seperti ini nih, ceritanya gimana? Ya, jadi sebenarnya Mas, inti dasar dari Kampung Durian Balung Bondok ini kita memadukan bisnis, 2 bisnis yang berbeda. Jadi lini bisnis properti dan lini bisnis pertanian. Dan ini memang yang mungkin masih jarang dilakukan karena kita berpikirnya begini Mas. Dengan mengadopsi 2 pola ini kita kolaborasikan, ini akan membuat lokasi tersebut menjadi multi benefit. Benar. Multi benefitnya apa? Yang jelas bagi pemilik kebun atau pemilik kafling ini akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang pertama, karena lokasi ini jadi wisata ya, ramai dikunjungi orang, otomatis lahan ini menjadi cepat terkenal, cepat viral. Capital gain-nya naik. Kemudian dari hasil pengelolaan kebunnya juga menjadi passive income. Nah, seperti itu. Terus bagi kami selaku pengelola, kita juga dapat hasil nih. Kita dapat hasil dari pemanfaatan lahan tersebut. Jadi ide dasarnya sederhananya seperti itu sebenarnya. Ini yang punya ide ini Pak Chandra atau Pak Koko itu? Tadi kan kita sudah banyak ini ya, mungkin membuka mengenai Kampung Durian ini. Kan saya belum tahu sebenarnya Pak Chandra ini di Kampung Durian ini sebagai apa? Saya sebagai inisiatornya sekaligus direktur pengelolanya. Direktur pengelola. Betul. Nah, kalau Pak Kuku Pras sebagai apa, Pak? Saya sebagai konsultannya, karena seperti yang disinggung tadi itu, bahwa ini adalah kombinasi. Jadi 2 bidang konsultannya, konsultan manajemennya. Di bidang khususnya di bidang properti, karena Pak Chandra kan basicnya bukan di properti, basicnya adalah di pertanian dan perkebunan. Nah, ini akhirnya saya jadi ingin bertanya ini Pak Kuku. Ya. Kan tadi kan awalnya kan gambarannya ini kampung ya. Betul. Dibuat peta-peta. Betul. Nah, pastinya kan harapan katalah ada yang mau memiliki ya, mungkin investor mau beli. Betul. Itu kan arahnya ke depan mungkin mau dibikin rumah apa. Nah, itu arahnya gimana itu Pak? Jadi gini, dari hasil analisa dan kebetulan saya concern nih ya, dan saya mempelajari secara spesifik bahwa ini menarik, gitu ya. Bahwa konsep yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi ini menarik. Yang kedua adalah ada satu pola pikir yang tersampaikan tadi adalah mengkombinasi 2 hal, bidang properti dan bidang pertanian. Nah,
Saya menariknya ke atas. Pertanian plus juga peternakan ini. Iya, kira-kira gitu. Jadi multi lah kalau bahasanya Pak Chandra. Saya menariknya dari atas. Jadi menariknya dari tujuan pertama adalah mengajak para masyarakat ya. Masyarakat memahami investasi itu kan macam-macam ya kalau kita ngomong investasi itu. Benar. Ada emas, ada saham, kemudian ada forex, kemudian properti itu sendiri, ada rumah, ada kafling gitu ya. Nah, ini ada sebuah konsep baru yang kita sampaikan kepada masyarakat di tahun 2023 dengan hadirnya Kampung Duren ini. Karena Kampung Duren itu kan multi banget. Banyak sekali yang akan diberikan hasil daripada pengembangan Kampung Duren yang tidak sekedar kebun durian gitu, tidak sekedar kebun duren gitu loh. Tadi Pak Chandra bilang di situ ada ketumpang sari, kemudian ada peternakannya gitu kan. Bahkan ada agrowisatanya. Coba dalam satu kawasan ada beberapa hal yang bisa dinikmati oleh yang sederhananya adalah saya sebagai investor, saya sebagai pembeli kafling itu sendiri. Bayangin, saya beli nih petak-petak tadi itu. Kalau ngomong petak-petak itu kan kurang ya. Kok petak-petak sih gitu kan? Umumnya pasti ngomong petak jadi kafling begitu kan. Kalau ngomong kafling pasti mindsetnya pembeli atau mindsetnya masyarakat adalah rumah gitu loh. Coba kalau kita balik sekarang. Petak itu adalah kafling itu sebelum jadi rumah kita jadikan kebun. Ya. So kalau kita mau bangun rumah pasti butuh biaya. Nah dan juga kalau memang dianggap kebun kan harusnya luas kan gitu. Kira-kira begitu. Dan satu hal, bagaimana caranya supaya nyentuh dari sisi sektor propertinya, nyentuh dari sisi, maka penataannya butuh. Biasanya kalau perkebunan itu kayak hutan itu udah. Kita mau lihat aja susah gitu kan. Apalagi kalau udah rindang gitu ya. Pohon satu ketemu pohon satu, daunnya udah kayak hutan sudah. Benar. Ini enggak, ini kita tata kawasan ini seperti menata di perumahan. Jadi 6 kali 10 ada sepadannya, ada salurannya, ada jalannya supaya apa? Enggak enak gitu loh, enggak bingung gitu loh. Oh, ini petakku, ini kaflingku, A1 nomor 1. Tapi isinya kebun, dan kebun itu memberikan hasil gitu ya. Iya. Disinilah yang disebut gunung akset gitu ya. Atau bahasa kami kalau di dunia investasi adalah banyak sekali manfaat benefit yang akan diberikan karena konsep daripada Kampung Duren dengan kebun durennya yang tidak hanya hasil daripada perkebunan, hasil daripada peternakan. Bahasa yang kami sampaikan kepada masyarakat adalah, yuk jadi juragan yuk gitu. Wis waya yo cuk juragan omahku ning kono ning kene gitu kan, juragan kebun gitu kan, kebun duren. Juragan ternak ada dombanya gitu kan. Kalau ada yang tanya, kebun berapa luasnya? Betul. 4 kapling lu. Kira-kira kan begitu. Dan yang kedua mindset daripada masyarakat atau pola pikir daripada masyarakat, kebun itu masih mahal gitu kan. Jadi contoh nih, pertama kali saya ngobrol sama Pak Chandra, mau bikin apa ini? Mau bikin kebun. Wih, berapa hektar kebun ini? Ternyata bisa dimiliki oleh banyak orang. Sama juga begini, kalau aku beli saham nih ya, beli saham Telkom semisal ini kan tidak bisa aku menguasai Telkom. Wong saya bukan pemegang saham daripada Telkom. Saya adalah pembeli saham itu yang bukan mayoritas itu kan. Karena faktanya ya monggo kalau mau beli semisal nih aku mau beli 10 kafling gitu, 10 petak gitu atau 100 petak enggak ada masalah. Karena sangat menarik sekali gitu yang kami berikan kepada masyarakat dari sisi investasi. Jadi kita mencoba dengan Kampung Duren ini yang kita sampaikan kepada masyarakat bahwa yuk saatnya kita berinvestasi yang tepat supaya untung didapat. Tidak hanya keuntungan secara materi, tetapi kan tadi disebutkan ada agrowisata. Boleh dong kalau aku ngomong walaupun 6 kali 10 milik saya, aku punya lo kebun. Berapa? 15 hektar. Di antara 15 hektar punya saya. Betul nggak? Ada agrowisata. Otomatis kalau aku punya kafling di situ, boleh dong setiap hari Sabtu, weekend gitu kan.
di kafling saya. Ada pertanyaan memang Pak Udin pada saat kita soft launching ya. Pada saat saya mencoba untuk menyampaikan kepada beberapa relasi-relasi kami bahwa bagaimana kalau aku beli kafling terus kita bangun gitu. Kira-kira kan begitu. Ada nih pertanyaan seperti itu. Ingat bahwa Kampung Duren dimulai dari kebun duren. Gitu kan. Kalau mau dibangun rumah, apa nggak sebaiknya nunggu nih 5 tahun nih biar kelihatan gitu. Benefitnya kita dapat gitu. Faktanya menarik tuh. Iya ya. Toh yang datang, yang melihat, yang kita sampaikan punya rumah 2. Punya kafling 4 ada di kota mana-mana. Ya. Kenapa enggak punya kebun? Paling tidak kan bahasanya aku memiliki kebun. Kebun duren. Kebun duren. Keren. Ya. Jadi dibangunnya adalah pada saat kita ada gentleman agreement, kita ada MOU, kita ada kontrak, kita ada ikatan jual beli supaya penataan kawasan kebun ini sesuai dengan set plan, sesuai dengan yang nantinya akan menjadi sebuah hunian. Dan saya yakin saya punya keyakinan kok. Begitu kita serahkan nanti kepada pemilik kafling, pasti dia akan nggak usah tak bangun, ayo dikelola kebun terus gitu. Karena cukup menarik. Benar Pak. Bayangin menghasilkan dari sisi kebunnya, dari sisi dombanya, dari sisi lahan itu sendiri, kira-kira gitu. Ya. Mungkin itu sih. Saya kepikiran side plan-nya ini Pak Koko, karena kan kalau umpamanya memang konsepnya ini mirip kayak hunian, maksudnya untuk side plan-nya. Side plan ya. Akses jalannya pasti lebar. Betul. Memang dibuat lebar. Iya, betul. Betul. Jadi persis seperti side plan yang ada di perumahan-perumahan. Jadi ada jalannya, kemudian ada saluran, dan saluran ini kan juga penting. Perkebunan kan juga butuh saluran gitu kan. Kira-kira kan begitu. Apalagi ada peternakannya gitu kan. Jadi ini kombinasi 2 bidang yang dijadiin satu supaya benefitnya lebih banyak, manfaat atas investasinya lebih banyak. Mantap Pak. Kira-kira begitu. Kalau lihat gambaran besarnya sih memang saya yakin kalau umpamanya ada user ya atau investor yang berminat, beli gitu ya. Ketika dikasih gambaran konsep agrowisatanya, pasti nggak kepikiran untuk bangun, pasti. Betul. Itu target kita sih seperti itu. Sebenarnya gini, yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat khususnya pemirsa Jatim News Community ini ya. Ya. Jadi yuk kita merubah nih sudut pandang kita yang kebanyakan kalau kita investasi kebun durian itu pasti pohonnya. Sekarang kalau pohonnya sudah habis, sudah ngomong kasarnya kayak pabrik gitu ya, sudah nggak produksi durian bagaimana? Ya sudah selesai. Tapi kalau di Kampung Duren kan kaflingnya miliknya siapa? Milik saya. Milik investor ya. Iya kan? Sampai selamanya dan turun temurun dan bisa memberikan satu passive income. Yang saat ini tren, yang saat ini disampaikan oleh pengusaha-pengusaha yang lain adalah dia menginvestasikan sejumlah rupiah pohonnya. Hasil daripada pohonnya, duriannya. Yuk, tadi disinggung masalah eksportir, larinya ke situ. Tapi kepemilikan atas lahan atau petak tadi kan enggak. Ya. Kira-kira gitu. Jadi ada kayak ini ya, katakanlah untuk kaflingnya, itu kan pasti kan ada hak ya yang dipindahkan ya. Tapi untuk penanganan dari kebun duriannya, dari dombanya, itu ada perjanjian semua sendiri ya. Jadi begini ya, ketika menyinggung masalah investasi ya, kalau di Kampung Duren Balengbendo ini tadi Mas Kukuh nyinggung ada perbedaan dengan tempat lain. Mungkin tempat lain investasi adalah pohonnya. Di kita investasi itu dalam bentuk tanah. Jadi Kampung Duren Balengbendo ini sebuah kerjasama profit sharing pengelolaan kafling yang dimiliki oleh orang per orang dengan kita pengelola. Jadi investasi yang ditanam di kita itu dalam bentuk aset tanahnya. Maka dalam hal ini semua bentuk pengelolaannya ini kita sebagai pengelola dari kita. Jadi segala macam risiko, misalkan ada masalah dengan kebun dan sebagainya, ini beda. Kita ada perjanjian
sendiri untuk pengelolaan ini. Jadi perjanjian kita ini 15 tahun. Oh, 15 tahun. Betul. Sekali kontrak ditandatangani itu berlaku 15 tahun. Kontrak kita 15 tahun. Grace periodnya 1 tahun. Jadi misal nih Mas Uko, Mas Udin misalkan ngambil nih 10 unit. Hari ini tanda tangan jebret. Maka kita butuh grace period ya untuk kemudian pohon ready, kemudian mulai ada bonus domba mulai berjalan. Nanti argo domba ini mulai berjalan itu grace periodnya 1 tahun. Jadi mulai tahun kedua. Gitu. Jadi 15 tahun itu di luar untuk penanganan domba itu ya? Atau termasuk juga? Jadi begini, 15 tahun ini pengelolaan asetnya, pengelolaan kebun ini 15 tahun. Jadi include dalam dombanya. Maka di 6 tahun pertama ini, mulai tahun kedua sampai tahun ke-6, ini bonus domba muncul terus nih, gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan tadi ada titip kelola domba, itu memang ini di luar perjanjian ini. Ada perjanjian terpisah. Jadi ketika kawan-kawan mengambil unit di tempat kita, mengambil coupling ya, investasi coupling tempat kita, yang jelas selain ada perjanjian jual beli yang apa istilahnya Mas Uko tadi, ya. Itu coupling legalitasnya itu, legalitas jual belinya yang ya notaris dan sebagainya itu kita ada perjanjian lanjutan berupa pengelolaan kebun. Dan di sini di dalam perjanjian pengelolaan ini posisi kita antara pemilik lahan sebagai investor dan kami sebagai pengelola sepenuhnya begitu. Jadi dan hasilnya nanti profit sharing. Profit sharing. Betul. Nah, berapa itu, Pak? Profit sharing kalau untuk hasil kebun kita 50-50. 50-50 ya? Iya. Oh. Itu yang kita maksud passive income-nya ya. Jadi gini, sekali bayar itu kita dapat hasilnya. Gitu. Coba kalau Mas Udin beli kafling terus kemudian dijual lagi. Ya. Keuntungan cuma satu, selisih harga beli sekarang dengan akan dijual itu. Atau bahasa kami di properti adalah karena kenaikan NJOP PBB. Dan itu pun juga cukup, nggak butuh, masih butuh waktu yang waktu gitu loh. Itu, ya. Kalau ditambah dengan bangunan, maka ada yang namanya harga bangunan. Maka jual beli kafling dan bangunan atau rumah, harga tanah dan bangunan. Sementara kalau di kita ini ada beberapa komponen yang menyebabkan harga nggak bisa dibanderol gitu, nggak bisa ada harganya gitu loh, tergantung daripada satu hasil daripada kebun itu sendiri. Per kilonya tadi kan disebutkan ada musangking, pasarannya musangking sekarang berapa sih buahnya, ada bawor, ada duri hitam, masing-masing ada nilainya di situ. Itu dari sisi hasil perkebunannya. Kemudian kambing, tahun kedua kita dapat nih, ada 2 cara. Cara yang pertama tak ambil, tak jual sendiri, atau dititipkan maka, nah itu satu. Yang kedua kalau tanah sendiri, itu tanahnya kan naik. Nggak mungkin dalam sejarah saya di dunia properti nggak ada kok tanah itu turun. Yang paling aman investasi saat ini nomor 1 tetap properti, khususnya tanah. Nggak ada rumah nggak berdiri di tanah, nggak ada pohon tidak berdiri di tanah. Tetapi ada loh investasi pohon tanpa ada tanahnya, ada namanya investasi kebun. Yang didapat dari mana? Durian saja. Tapi setelah ini pengelolaannya selesai, masa kontraknya selesai, ya sudah selesai karena kita dapat investasinya hanya kebun gitu. Kalau ini kan nggak, kebun kontraknya selesai gitu ya, dengan pengelola. Tanahnya miliknya siapa? Ya miliknya Pak Udin selaku Mas Udin, milik saya, miliknya Mas Chandra, milik pemirsa yang beli sebagai investor kami. Gitu. Disinilah yang cukup menarik. Apapun yang tumbuh di dalam peta atau kafling itu adalah hak eksklusif daripada pemilik kafling itu sendiri. Dan diikat secara hukum, diikat secara notarial PPAT sejak pertama kali melakukan transaksi. Jadi kontraknya itu kan ada 2 besar, garis besar. Kontrak yang pertama adalah jual beli atas tanah. Yang kedua adalah kontrak atas pengelolaan kebun. Berikut di situ ada dombanya. Belum lagi nanti kita bertumbuh, berkembang, konsep ini dalam master plan ada agrowisatanya. Boleh gitu loh.
Entah itu nanti pengembangan ke depannya Pak Chandra akan memikirkan dalam bentuk koperasi, dalam bentuk apapun, ikutin aja, ikutin terus karena ini menarik gitu loh. Jadi biar kerjasamanya juga nggak berhenti. Betul, gitu ya. betul. Minimal dengan adanya agrowisata, Mas. Kita buka menjadi agrowisata sebagai tempat edukasi. Ini lahan ini pasti akan dikunjungi banyak orang. Jadi kita secara langsung ya diakui atau tidak, kita akan membuat lahan itu ramai sejak awal, viral pastinya sejak awal gitu loh. Dan ada satu relasi kami itu yang ini tentunya yang sudah beli ya, ada keunikan di sini. Kenapa beliau ini tertarik dan menginvestasikan sejumlah uang? Dijual beli pun bisa loh. Sekarang kalau aku investasi pohon, bisa nggak pohon itu dijual belikan? Kira-kira gitu. Kan nggak bisa, kalau jual beli kan mesti tanahnya berikut isinya. Betul kan? Benar. Sama dengan kalau dijual beli rumah. Jual beli rumah itu kan ada dua opsi. Jual beli fisik rumahnya tok tanpa ada furniture, tanpa ada isi. Ada yang diisinya. Wis saya jual rumah sak isi-isinya gitu. Tapi ingat, maintenance daripada rumah kita jual itu juga butuh kos loh. Bayar listrik. Nanti kalau polikarbonatnya jebol, kita juga kalau dikontrakin statis harganya, tergantung daripada pasar di lingkungan situ. Belum lagi kalau pengontrak itu yo nek ngeramut. Sejarah saya mengontrakkan rumah itu mesti nggak ngeramut deh. Benar. Betul nggak? Kalau ini Pak Chandra punya tanggung jawab besar selaku pengelola, selaku penggagas, selaku yang saat ini sebagai pengelola ya. Ya bertanggung jawab, pohon ini harus tumbuh. Betul. Karena secara tidak langsung kan begini, Mas. Kami selaku pengelola ya, saya dan tim, ini kan kita juga butuh pendapatan. Yes, betul. Dan satu-satunya yang bisa kami dapatkan kan dari pengelolaan ini. Dari profit sharingnya nanti itu ya. Betul. Jadi kami di satu sisi kami juga menggantungkan pengharapan terhadap program ini kan, maka pasti tim kami akan mati-matian mempertahankan bagaimana itu bisa terjadi. Jadi dalam hal ini pemilik pemilik kafling selaku investor kami itu juga otomatis kan diamankan kan. Kita tidak ada hidden cost lagi loh untuk semuanya itu. Jadi semuanya tetap dari kita. Sekali bayar sudah nggak mikirin sudah. Betul. Untuk 15 tahun ke depan. Nah, sudah nggak mikirin. Artinya ngomong bayar ini kan berarti kan kaitannya ke harganya ini ya. Betul. Jadi kan belum kita dibahas. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong berapa nilai investasinya? Dengan benefit yang sebanyak itu. Betul. Kalau harganya saat ini sebenarnya kan ini kan sudah masuk di tahun 2023. Kita launching, kita soft launching gitu. Kita sambil melihat pasar yang tadi Pak Chandra bilang marketnya itu luar biasa menyambutnya. Saat ini harganya 60 juta. Per kafling. 6 kali 10. Tapi jangan salah, dibandingkan yang lain kita masih murah. Bayangin, naruh uang 60 juta, dapatnya lebih daripada 60 juta. Ayo dihitung cara matematika. Itu 60 juta include semua. Sudah semuanya. Pak Chandra wajib menanam pohon. Merawatnya juga. Termasuk merawat, isok nandur, ora isok ngerawat yo. Betul. Bohong dong gitu kan. Nah, itu langsung berlaku perjanjian selama 15 tahun itu atau gimana? Iya. Jadi begitu user ini mengambil satu kafling, dia kemudian melakukan penandatanganan akad jual beli secara notarias PPAT, jual beli ini langsung kita sodorkan perjanjian kedua. Perjanjian kedua adalah pengelolaan, dan di sini apa yang diberikan atau apa yang dibayarkan itu sudah include dengan 15 tahun ke depan itu. Dan perjanjian yang berikutnya setelah kambing diberikan, gitu ya? Atau jadi, pada saat kambing ini sebenarnya bonus. Kambing ini bonus. Kambing ini bonus. Jadi gini, kalau Mas Udin beli sekarang sama saya nih, Pak Kuku, aku tertarik nih, beli, langsung saya ikat. Kita langsung melakukan jual beli 60 juta. Apa yang didapat 60 juta itu? Secara legal jelas lah pada umumnya kalau kita transaksi jual beli kafling kan pada umumnya kan gitu. Domba Pak Udin dapat 1. Ya, pohon dapat 1. Pertanyaan saya, kalau pohon kan nggak mungkin Pak Udin akan bawa pulang kan? Benar. Dombanya boleh mau dibawa pulang atau mau dititipkan. Sebenarnya kan ini
Jadi domba itu adalah ekstra bonus atas pembelian kafling atau petak daripada kebun yang Masudin beli. Jadi pada saat pembelian kalau memang kambingnya kan pada tahun kedua. Kan? Jadi tahun pertama kita kan grace period tadi ya. Jadi panjenengan eksekusi ambil 1 atau berapa unit di tempat kami. Nah, ini tahun pertamanya adalah kami butuh grace period ya untuk menanam pohonnya, kemudian untuk melakukan penanaman tumpang sari yang lainnya. Nah, kambing atau domba ini kita sediakan di tahun kedua sampai tahun ke-6 ini sebagai kompensasi gitu loh atas tumpang sari yang kita lakukan di bawah pohon durian Bapak Ibu selaku pemilik kebun. Jadi tapi kalau mamanya pemiliknya kayak investornya kan nggak mau dombanya nggak mau dibawa pulang, berarti pada saat diserahin itu itu ada perjanjian ulang. Jadi dalam konteks bahwa kalau ini kaitannya dengan investasi, maka kan perjanjiannya kan harus lengkap nih. Perjanjian yang isinya adalah pengelolaan. Kami sebagai pembeli kafling menyerahkan kepada pengelola kebun durian di Kampung Durian ini. Kira-kira gitu. Yang isinya salah satunya adalah masa daripada pohon durian itu sendiri. Menghasilkan berapa, itu pasti jelas di situ. Yang kedua masalah domba ini kan sebenarnya ekstra bonus gitu lah. Karena kita nanti juga berkeinginan supaya melengkapi daripada manfaat yang lebih banyak peternakan. Nanti ditata sama beliau ini sebuah kandang yang representatif untuk sebagai pendidikan, sebagai wisata. Jadi dengan konsep perpaduan ada kebun, ada ternak, ini kita gambarkan satu model holding farming gitu Mas. Jadi ada peternakan, ada kebun, dan di situ nanti limbah dari peternakan ini menjadi pupuknya, komoditas pupuk untuk kebunnya. Seperti itu. Kira-kira begitu. Nah, dan program ini kan bisa kita selenggarakan dalam bentuk eduwisata. Orang-orang bisa datang ke tempat kami untuk sharing, untuk berwisata. Bagaimana sih pengelolaan kebun, pengelolaan ternak, gitu. Di samping memang fasum-fasum yang sudah kita sediakan ini memang untuk menarik wisatawan. Kita ada mini zoo, kemudian kita siapkan split untuk areal berkuda, seperti itu. Ya contoh kalau di perumahan itu ada clubhouse itu loh ya, ada fasum dan fasos gitu ya. Kalau di sini fasum dan fasosnya dimanfaatkan untuk menghasilkan. Kira-kira gitu. Tidak hanya untuk wisata saja, juga menghasilkan, kira-kira gitu. Namanya objek wisata, mana ada sih yang gratis. Kira-kira begitu. Jadi ini sangat-sangat menarik, dan ini saya pikir masyarakat sudah waktunya untuk menginvestasikan sejumlah 60 juta kepada kami supaya kita bisa membuktikan bahwa konsep kami berbeda dengan investasi-investasi yang pada umumnya. Kita melakukan diferensiasi konsep terhadap multi benefit. Kira-kira begitu. Nah, ini dari berapa tadi rencananya 1.500 ya? Itu rencananya Pak ya? Apa atau total hanya disediakan 1.500 kafling ini? Untuk tahap awal kita sediakan di 1.500. Oh, dari luas 15-an hektar ini 1.500. Jadi kita plotting yang 1.500. Next kita ada step kedua. Dan ini sudah kita bukan di Balongbendo. Salah satunya begitu. Ada next season nih kita. Next season. Dan sekarang ini yang sudah ready, siap tanam, siap mungkin diambil investor, dibeli investor, ada sudah. Jadi gini, dari hasil laporan penjualan, karena kami juga, kalau saya itu sebenarnya kan spesifik ke menjual ya, pemasaran gitu ya. Dari data kami, mulai dari soft launching bulan Oktober sampai dengan sekarang sudah 100 kafling lebih. Bahkan belum ya kayak di perumahan itu loh. Perumahan itu kan menjual, memasarkan kepada masyarakat itu kan pada saat land clearing, gitu kan. Bahasa kami jual gambar, gitu ya. Kita lagi woro-woro aja sudah banyak yang datang. Belum masuk, maksudnya masa tanamnya belum ya? Belum. Ini lagi persiapan.
Makanya kami tugasnya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehubungan dengan konsep investasi yang baru di tahun 2023. Investasinya bukan sekedar investasi yang hanya dapat untung, karena kita multi benefit, keuntungannya banyak, gitu loh. Dari tanahnya karena kenaikan NJOP, dari tanahnya bisa diperjualbelikan. Dari pohonnya mendapatkan hasil, dari dombanya karena itu awalnya adalah bonus, maka dapat nih. Belum lagi nanti kalau menjadi sebuah eduwisata, sebuah objek wisata, so menarik kan? Ya. Untuk gambaran awal rencana penanaman mulai kapan? Rencana penanaman kita estimasikan paling lambat bulan 6. Bulan 6 tahun ini ya? Betul. Jadi memang tim kita selain kita mengacu pada analisa dan studi ilmiah, kita tidak mengabaikan nilai-nilai tradisi, Mas. Jadi ada beberapa perhitungan tradisi yang memang harus kayaknya kok yang pasnya bulan ini, gitu. Masih menghargai kearifan lokal. Betul. Karena orang Jawa itu kan punya angka yang pasti, Mas. Cilung rodong, ilu tak patgung, morin matun. Nah ini kalau dengen itu kok pas gitu loh. Selama ini ya orang mengabaikan boleh sih, tapi untuk beberapa teman-teman yang memegang itu apa salahnya sih sambil kita memastikan momen terbaik ya. Karena ini bibit-bibit yang terbaik. Dan biasanya masyarakat itu kan kepinginnya kan semurah-murahnya dalam membeli gitu kan. Kalau di dunia perkebunan ya ini saat yang paling tepat. Karena kan ada masa tanam, ada masa panen. Nah, yang paling cocok kalau menurut saya sebelum masa panen kita sudah memiliki. Gitu. Sama dengan harganya pasti nanti. Oh iya Pak, supaya gini loh. Ya contoh deh, kalau Mas Udin mengikuti ya dari awal ya, di bulan Oktober dengan di sekarang, yang beli di bulan Oktober, yang investasi di bulan Oktober sekarang sudah untung. Iya. Kan begitu. Dan lebih cepat dibanding rumah gitu ya. Sekarang saya beli nih, besok 2 bulan lagi saya jual, belum tentu loh harganya setinggi kalau kita jual di sini, kira-kira begitu. Dan ini bisa ditransaksikan, semisal nih saya nomor A1, Pak Chandra A2, Pak Udin A3 gitu. Saya ini kebetulan lagi butuh-butuhnya nih. Loh, saya tawarkan ke Pak Udin kan terjadi transaksi. Dan Pak Udin pasti akan memahami kalau harga aku berbeda. Pak Kuku belinya bulan apa? Investasinya bulan apa? Kan begitu. Benar. Kira-kira begitu. Itu yang menjadi multi benefit. Akhirnya jadi pertanyaan besarnya ini kan bagaimana ini caranya nih untuk mendapatkan kafling di Kampung Duren ini seperti apa? Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya mudah. Ikuti kami terus. Karena kami masih terus melakukan pemasaran sampai dengan target kami adalah di tahun ini 1.500. Datang langsung di lokasi, tepatnya di Balung Bendo ya. Itu di Krian itu ya, daerah Krian, di desa Gagang Kempuh Sari. Media sosialnya sudah ada @kampungduren. Itu di IG. Di IG-nya Kampung Duren. Website ada? Website ini lagi nih karena kan lagi kita susun. Mungkin semoga aja dengan Jatim News ini nanti kita bisa bekerja sama ini. Siap Pak. Kira-kira gitu. Atau bisa langsung datang ke Jatim News. Ke Jatim News atau langsung ke lokasi. Ya. Betul. Nanti kita akan informasi dan kami akan lebih detail lagi mengenai tidak hanya konsep apa sih harga yang paling termurah gitu. Boleh nggak nawar? Boleh. Ada kesempatan seperti itu. Ada kesempatan. Dan kami punya konsep namanya negotiable. Kita fleksibilitas harga, tetapi kita ada bottom price. Dan kita ada benefit yang akan kita berikan. Tidak hanya domba sebenarnya. Mungkin dari potongan harga. Asalkan pola pembayaran kami adalah cash. Dan bertahap-bertahap kami juga tidak terlalu panjang. Tetap paling nggak ada promo, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Kira-kira begitu. Luar biasa ini Pak Kuku dan Pak Chandra ya. Pembahasan kita mengenai Kampung Duren Balung Bendo. Sobat Jatim News, buruan nih.
mumpung masih awal kan Awal, itu ya. betul. Pak? Nah, jadi harganya juga belum terlalu tinggi. Ya. Nah, harga 60 juta satu kafling ya bisa dibilang aset. Nah, katakanlah untuk aset Pak ya. Betul. Itu yang harga yang ya Minim. layak lah. Betul. Belum special price kalau hari ini beli. Benar. Ya oke. Nah terima kasih Pak Kuku Pras dan Pak Chandra atas kehadirannya di Jatim News. Ya semoga ini informasi mengenai Kampung Duren Balongbendo ini ya, bisa menarik ini ya minat masyarakat untuk berinvestasi di ini namanya apa Pak investasinya Pak? Ini, Pak. Investasi kebun duren. Ya, investasi kebun duren. Dan Ini. kami punya satu jargon, punya satu tagline gitu kan di pemasaran dan anak-anak itu investasi tepat, untung didapat. Benar. Investasi tepat, untung didapat. Nah, segera ya Sobat Jatim News, kontak-kontak di IG-nya, tanya-tanya infonya di sana juga bisa. Di IG-nya apa tadi? Kampung Duren. Kampung Duren. Nah, dan juga mungkin mampir ke Jatim News ya, tanya-tanya di kantor kita, monggo dipersilakan ya. Ya. Oke. Terima kasih, Sama-sama. Pak. Sama-sama. Nah, oke Sobat Jatim News, demikian acara Jatim News Community ya. Sampai ketemu di episode yang berikutnya. Sampai jumpa.